Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Anselina da Silva PIBC, NPM 12-2028, Program Studi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang perdagangan internasional menggunakan teori Hecker-Ohlin. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Hecker-Ohlin. Teori Hecker-Ohlin merupakan model analisis perdagangan internasional antar dua negara yang mempunyai karakteristik tersendiri. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori Hecker-Ohlin memprediksi bahwa pola dari perdagangan internasional akan ditentukan oleh sumber daya yang berlebih antar negara. Negara yang mempunyai sumber daya modal lebih besar dari tenaga kerja akan memproduksi barang modal intensif, sementara negara dengan sumber daya tenaga kerja yang berlebih dibandingkan modal akan memproduksi barang tenaga kerja intensif. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang dikemukakan oleh Hecker-Ohlin. Hecker-Ohlin mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antar suatu negara dengan negara lain, dikarenakan adanya perubahan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dalam mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya. Menurut Salvatore, teori Hecker-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara, dua komoditas, dan dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, komoditas X bersifat padat karya sedangkan Y padat modal. Hal ini berlaku pada kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas sama-sama diproduksi didasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Yang kelima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus meskipun dalam komposisi yang berbeda. Yang keenam, selera permintaan di kedua negara tersebut persis sama. Yang ketujuh, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan pasar faktor produksi. Yang kedelapan, terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negeri namun tidak di luar negeri. Yang kesembilan, sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara, baik dalam biaya transportasi, tarif, maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. Yang kesepuluh, semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. Dan yang ke-11, terjadi kesinambungan dalam perdagangan internasional antara dua negara. Dalam hal ini jumlah ekspor dan impor sama persis. Dari teori yang saya bawakan, akan saya buatkan sebuah kesimpulan di mana inti yang mendasari pemikiran teori ini adalah bahwa negara-negara mempunyai selera dan preferensi yang sama, menggunakan teknologi yang sama, kualitas dari faktor-faktor produksi yang sama, menghadapi skala tambahan hasil yang konstan, akan tetapi memiliki perbedaan dalam sumber daya alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi.